Halo kan, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Pak D. Kali ini Pak D akan membahas saklar. Saklar ini kategorinya saklar micro switch, tapi bentuknya yang besar ya. Jadi saklar micro switch itu belum tentu kalau dia kecil, tapi dia bisa dikatakan besar juga, itu micro switch. Nah, saklar ini itu digunakan pada tempat-tempat yang dimana dia memiliki gerakan lambat. Ya, namanya gerakan tertunda. Jadi gerakan tertunda atau gerakan limit. Nah, makanya sering disebut dengan saklar limit switch. Ya, saklar yang gerakannya itu tertunda dari beberapa saat sebelum dia memberikan informasi ke kondisi lainnya. Nah, saklar ini kebanyakan digunakan dalam rumah tangga, contohnya Magicom. Ya, Magicom itu ada saklar dalamnya itu. Jadi kalau tempatnya untuk menanak nasi itu kita taruh di tempatnya, itu dia akan menekan dan kemudian memberikan informasi ke ini. Maka sering dikenal dengan saklar Magicom atau saklar untuk menanak nasi. Nah, kemudian saklar ini juga disebut sebagai saklar sensor, artinya dia menyensor gerakan, dimana nanti kalau terjadi perubahan gerakan dia itu akan on atau off. Nah, tergantung dari posisinya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ini misalnya ada sebuah pintu. Ya, ada sebuah pintu. Nah, ini. Bagi contoh begini. Nah, ini saya ambil casing HP ya. Nah, ini saya ibaratkan pintu. Kalau pintunya ini membuka, lampunya ini akan menyala. Dia membuka, lampunya menyala, dan kalau dia menutup, lampunya mati. Membuka, menyala, menutup, mati. Membuka, menyala, menutup, mati. Ini salah satu contoh aplikasinya. Nah, aplikasi ini juga ada pada lemari kulkas. Ya, lemari kulkas itu juga menggunakan saklar ini, tapi modelnya tekan. Ya, dia menggunakan model tekan. Jadi ini ada pengukit, tapi pengukitnya itu ditekan, maju mundurnya itu ditekan. Nah, itu saklar yang di kulkas ya. Saklar ini prinsipnya terdiri dari 3 kaki, semuanya sama, tidak ada yang beda ya. Yang model-model kayak gini terdiri dari 3 kaki. Dia terdiri dari terminal COM, kemudian satunya adalah terminal NO, dan berikutnya adalah terminal NC. Kapan kita menggunakan NO dan kapan kita menggunakan NC tergantung kebutuhan kita ya. Kalau ini nyalanya itu setelah disentuh ya, setelah disentuh baru menyala, ini berarti dia statusnya adalah NO pada awalnya. Sebelum ditekan itu, sebelum disentuh itu dia statusnya NO, dan begitu sudah disentuh dia menjadi NC. Nah, kalau sebelahnya dia udah nyala duluan, baru setelah kita sentuh dia akan mati. Nah, kalau kita sentuh mati seperti ini, itu berarti yang tadinya NC akan berubah jadi NO. Itu adalah prinsip dasarnya. Gampang sekali saklar ini dimasangnya, karena dia hanya terdiri dari 3 kaki. Kemudian sebagai catatan, dia digunakan untuk tegangan AC DC bisa. Ya, tentunya dengan arus yang disesuaikan. Tidak boleh lebih dari 3 ampere ya. Kebanyakan dia tidak boleh lebih dari 3 ampere, jadi di bawah 3 ampere. Itu AC DC bisa. Yang perlu kita perhatikan adalah ampernya. Oke ya, jadi ini adalah saklar jenis saklar sensor gerakan. Disebut juga dengan limit switch atau disebut juga dengan saklar limit atau saklar dengan waktu nyala tertunda beberapa saat. Nah, itu. Oke kawanku, semoga bermanfaat dan silahkan berkreasi dengan segala macam saklar dan belajar saklar di Pak D Saklar. Berkenan subscribe kalau memang ada manfaat, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.